Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Julius Sudarman Baene, MPM 19110561, kelas SIM 1903, dari program studi Sistem Informasi. Hari ini saya akan menanyakan hasil presentasi yang telah saya buat dengan judul Definisi, Prinsip, Features, dan Penyebab Kegagalan Pengembangan Sistem Informasi. Baik, masuk kita pada tahap pertama, definisi sistem informasi. Definisi sistem informasi atau information system adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur yang saling berhubungan yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama suatu organisasi. Informasi adalah data yang telah diproses atau diolah sehingga memiliki arti atau manfaat yang berguna. Informasi pun mempunyai umur. Yang dimaksud umur di sini adalah kapan atau sampai kapan sebuah informasi memiliki nilai arti bagi penggunanya. Adanya acuan pada titik waktu tertentu dan pernyataan suatu perubahan pada suatu waktu. Kualitas informasi tergantung dari 3 hal, yaitu 1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan. 2. Tepat pada waktu, berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. 3. Relevan, atau informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan hanya berbeda. Dari 3 hal tersebut, maka akan didapatkan sebuah nilai dari informasi tersebut. Nilai informasi ditentukan dari 2 hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bisa manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Sistem informasi adalah kumpulan informasi di dalam sebuah basis data menggunakan model dan media. Teknologi informasi digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis sebuah organisasi. Di dalam suatu organisasi, informasi merupakan suatu yang penting di dalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur manual, model manajemen, dan basis data. Dari definisi di atas terdapat beberapa kata kunci, yaitu 1. Berbasis komputer dan sistem manusia dan mesin. Berbasis komputer. Perencanaan harus memahami pengetahuan komputer dan pemrosesan informasi. Sistem manusia mesin adalah interaksi antara manusia sebagai pengelola dan mesin sebagai alat untuk memproses informasi. Ada proses yang harus dilakukan manusia dan ada proses yang terotomasi oleh mesin. Oleh karena itu diperlukan suatu prosedur atau manual sistem. Kedua, sistem basis data terintegrasi. Adanya penggunaan basis data secara bersama-sama dalam sebuah database manajemen sistem hingga mendukung operasi. Informasi yang diolah dan dihasilkan digunakan untuk mendukung operasi organisasi. Sistem informasi memiliki komponen yang subsistem yang merupakan elemen-elemen yang lebih kecil dan membentuk sistem informasi tersebut. Misalnya, bagian input, proses, output. Tanpa ketiga itu, sistem informasi tidak dapat berjalan dengan baik. 1. Input. Sekumpulan data yang akan kita olah menjadi sebuah informasi yang nantinya akan kita sajikan bagi masyarakat. 2. Proses. Suatu kegiatan di mana kita mengolah sesuatu data yang ada untuk menghasilkan suatu informasi. 3. Output. Informasi-informasi yang dapat dengan mudah diperoleh, dimengerti, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Komponen fisik pada sistem informasi yaitu satu, perangkat keras komputer seperti CPU, serta perangkat input atau output, terminal untuk interaksi dan media komunikasi data. 2. Perangkat lunak komputer. Contohnya perangkat lunak sistem atau perangkat lunak umum, aplikasi seperti bahasa pemrograman atau perangkat lunak aplikasi seperti aplikasi akuntansi dan lain-lain. 3. Basis data. Maksudnya menyimpan data pada media penyimpanan komputer. 4. Prosedur, langkah-langkah penggunaan sistem. Dan 5. Personil, yang maksudnya untuk mengoperasikan sistem, menyediakan masukan, mengkonsumsi keluaran, dan melakukan aktivitas manual yang mendukung sistem. Suatu sistem informasi dibuat untuk suatu keperluan tertentu atau untuk memenuhi permintaan penggunaan tertentu. Maka struktur dan cara kerja sistem informasi berbeda-beda, bergantung kepada keperluan dan permintaan yang harus dipenuhi. Oleh karena kepentingan yang harus dilayani sangat beraneka ragam, maka sistem informasi semakin beraneka ragam. Berbagai bidang dapat diolah melalui sistem informasi. Contohnya sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem informasi perbankan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau untuk memperbaiki sistem yang ada. Sistem yang sudah lama perlu diperbaiki atau bahkan diganti. Dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya itu kesalahan yang tidak sengaja dan yang menyebabkan kebenaran data kurang terjamin. 2. Tidak efisiensinya operasi pengolahan data tersebut. 3. Adanya instruksi atau kebijaksanaan yang baru baik dari pemimpin atau dari luar organisasi, seperti peraturan pemerintah. Dengan sistem informasi, masyarakat jadi lebih mudah untuk memperoleh informasi dengan cepat. Perkembangan sistem informasi pun dari tahun ke tahun berkembang semakin cepat, dengan didukung oleh perkembangan teknologi juga tertentunya. Informasi pada saat ini berkembang sangat cepat melalui banyak media, terutama internet. Internet mungkin media lebih efisien dan praktis daripada media yang lainnya seperti koran, karena di internet orang dapat mudah mencari, merubah, ataupun menambahkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Baik, masuk kita tahap kedua, prinsip-prinsip sistem informasi. Sistem informasi tidak dibuat secara sembarangan. Dalam pembuatannya diperlukan prinsip dan konsep matang agar sistem tersebut berjalan sesuai harapan dalam penerapannya. Tidak jarang sebuah sistem informasi tersebut mentah saat ini tetap diterapkan karena tidak adanya prinsip yang tepat dalam pembuatan sistem informasi yang baik. Berikut beberapa prinsip sebuah sistem yang baik. 1. Kesediaan yang meliputi dokumentasi data lengkap di mana setiap aktivitas bisnis dapat terekam dalam sebuah sistem informasi, meminimalkan kegagalan sistem, mencegah agar sistem tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan. Kedua, keamanan. Contohnya, pemberian password. Salah satu bentuk keamanan sebuah sistem diperlukan security password untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data. Posisi komputer yang aman. Hal ini lebih mengarah tentang tata letak komputer dan jaringan. Pasang alarm keamanan untuk mencegah pencurian perangkat keras seperti monitor, CPU, dan lain sebagainya. Data kontrol pemantauan data secara rutin dan mengurangi risiko masalah keamanan data yang disimpan pada sebuah sistem. 3. Dapat dipelihara. Pengukuran kinerja sistem dan peninjauan berkala sistem. Dua hal ini saling berhubungan karena peninjauan sistem secara rutin
dapat digunakan untuk memantau data sekaligus mengukur kinerja sistem yang sedang berjalan, sehingga manajemen sistem informasi data mengetahui apa yang dilakukan terhadap sistem tersebut ke depannya. 2. Integritas. Verifikasi data. Proses pengecekan data saat data dimasukkan hingga keluar menjadi sebuah informasi. Verifikasi data membutuhkan waktu dan tenaga yang dilakukan oleh manajemen sistem. Pengecekan data rangkap untuk mengurangi redundansi data atau dalam kurung data rangkap perlu dilakukan secara bertahap. Bisa juga dikategorikan sebagai data kontrol. Hanya saja hal ini bertujuan untuk manajemen sistem database. Berikut terdapat 8 prinsip dalam menyusun sistem informasi perusahaan yang terdokumentasi yang perlu diketahui oleh manajemen. 1. Efektif dan efisien. Sistem informasi yang distandarkan harus merupakan arahan baku yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas. Jadi jika pada pelaksanaannya pekerjaan dirasa sistem tersebut menyulitkan, tidak efektif atau efisien, maka sistem tersebut harus diubah agar sistem bisa berjalan dengan efektif dan efisien. 2. Mudah dan jelas. Sistem informasi yang distandarkan harus dapat dengan penuh dimengerti dan diterapkan oleh semua karyawan, bahkan dapat digunakan dengan mudah oleh orang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya. 3. Selaras. Sistem informasi yang distandarkan harus selaras dengan sistem pada proses lainnya, terkait dengan kata lain diintegrasikan dengan sistem lainnya. 4. Terukur. Hasil keluaran dari sistem informasi terdokumentasi yang distandarkan mengandung standar kualitas tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya. 5. Dinamis. Sistem informasi yang distandarkan harus dengan cepat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi perusahaan. 6. Fokus pada pihak yang berkepentingan. Sistem informasi yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. 7. Kepatuhan hukum. Sistem informasi yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan perusahaan yang berlaku. 8. Pengesahan. Sistem informasi yang distandarkan harus diterapkan oleh manajemen sebagai produk hukum yang diteliti. Keberhasilan penyusunan sistem informasi terdokumentasi memerlukan peran dan manajemen yang memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi, berkemauan tegas, dan menerima serta melakukan perubahan. Manajemen merupakan aktor inti perubahan yang akan menjadi panutan bagi seluruh pegawai yang menjadi bawahannya. Kita masuk pada tahap ketiga, yaitu phases pengembangan sistem informasi. Phases merupakan model analisis yang digunakan untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih spesifik. Analisis phases dilakukan saat akan memulai pengembangan sistem yang baru, yaitu dengan menyusun beberapa masalah dari sistem lama ke dalam kelompok aspek, yaitu 1. Kinerja, 2. Informasi, 3. Ekonomi, 4. Pengendalian, 5. Efisien, dan 6. Pelayanan untuk mendapatkan solusi pada sistem baru. Analisis phases sangat penting untuk dilakukan sebuah tahapan pengembangan sistem. Dilakukan hal ini untuk menemukan permasalahan yang terjadi pada sistem lama, akan memudahkan pada saat menentukan kebutuhan-kebutuhan untuk sistem baru. Baik, kita masuk pada tahap keempat, yaitu penyebab kegagalan pengembangan sistem informasi. Dalam proses pelaksanaan proyek sistem informasi terdapat kemungkinan kegagalan pada suatu sistem informasi menurut London tahun 2027.
Tingkat resiko kegagalan tergantung dari satu, ukuran proyek, di mana semakin besar ukuran proyek yang menggunakan biaya, waktu, organisasi, dan jumlah staf, maka risiko kegagalan proyek semakin besar. 2. Struktur proyek. Dengan adanya struktur proyek yang baik dengan kebutuhan yang jelas dan tegas akan mengurangi risiko kegagalan proyek. 3. Pengalaman dengan teknologi. Dengan kekurangan keahlian dan kekurangan pengalaman anggota proyek dalam menggunakan teknologi, maka risiko kegagalan proyek akan meningkat. Ada beberapa penyebab kegagalan penerapan sistem informasi, yaitu 1. Rendahnya komitmen manajemen dan kesiapan sebelum implementasi. 2. Kegagalan pelaksanaan proyek. 3. Overwork. 4. Molornya waktu pelaksanaan. Dan 5. Kualitas proyek yang tidak sesuai dengan harapan. Dan resistensi saat implementasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam mengikuti presentasi yang saya sampaikan. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman sekalian, mohon untuk dimaafkan. Baik, selamat malam semuanya dan sampai jumpa kembali.